Shalom. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita akan pujikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah memberkati kami dalam aktivitas kami seminggu Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selanjutnya kita akan olahraga sebentar ya. Adik-adik bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian Dikepak-kepakan Sayapnya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
Mari kita berdoa. Tepuk tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati guru-guru kami yang mengajar di kelas-kelas. Bahkan Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jadi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan telinga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, sebelum Yesus kembali ke surga, Yesus itu mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kebenaran mengenai Yesus. Nah, pasti mereka membutuhkan pertolongan kan adik-adik, karena itu adalah pekerjaan yang sangat besar dan pekerjaan yang luar biasa. Yesus mengetahui bahwa mereka pasti memerlukan sebuah penolong. Kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kabar mengenai Yesus. Kemudian Yesus mengirimkan sebuah penolong. Tahu nggak penolongnya itu namanya apa? Penolongnya itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memberikan kuasa agar mereka dapat memberitakan kabar mengenai Yesus. Maka pada saat itu murid-murid Yesus dan pengikut-pengikut Yesus yang banyak, mereka sedang berkumpul dalam sebuah tempat. Nah, sebuah tempat itu sangat besar adik-adik. Mereka berkumpul di dalam situ. Mereka sedang berdoa. Nah, pada waktu itu adalah 10 hari setelah hari raya orang Yahudi. Tahu nggak namanya apa? Itu adalah hari raya Pentakosta. Jadi orang-orang merayakan di sana. Nah, kemudian ketika mereka berdoa, mereka mendengarkan ada suara angin yang sangat kencang adik-adik. Dan angin-angin itu memenuhi seluruh ruangan di mana mereka sedang berdoa. Kemudian ada yang mereka melihat bahwa ada api yang menyala adik-adik di atas kepala mereka. Kemudian mereka semua orang-orang yang ada di situ sejumlah 120 orang dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berbicara bahasa yang mereka tidak pernah dengar sebelumnya. Jadi Roh Kudus ini memberikan kuasa, memberikan kata-kata agar mereka dapat berbicara bahasa untuk memuji nama Tuhan. Nah, pada saat itu kan hari raya orang Yahudi atau hari raya Pentakosta, jadi banyak orang dari negara-negara lain mereka datang ke situ untuk merayakan Pentakosta itu. Maksudnya dari negeri-negeri lain. Nah, mereka merayakan Pentakosta di situ, tiba-tiba mereka mendengar bahwa murid-murid Tuhan berbicara bahasa dari negeri mereka masing-masing. Kemudian mereka datang dan menanyakan, "Loh, ada apa ini? Kenapa mereka berbicara bahasa dari negeriku?" Dan isinya itu mereka memuji-muji nama Tuhan. Kemudian adik-adik, Petrus dengan beraninya Petrus berdiri dan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan orang-orang tersebut. Petrus diberi kuasa oleh Roh Kudus, jadi Petrus ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan Petrus mendapat kuasa agar Petrus berani dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Petrus tidak takut lagi adik-adik. Petrus berani untuk memberitakan kabar mengenai Yesus. Jadi Petrus memberitakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia, Yesus menebus dosa-dosa setiap manusia, dan Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Nah, barang siapa yang percaya kepada Yesus, pasti dia akan diampuni dan dia akan memiliki Roh Kudus. Nah, dari situ adik-adik ada banyak orang percaya, ada 3.000 orang percaya kepada Yesus. Nah, sampai saat ini Roh Kudus pasti akan memenuhi hati dan kehidupan kita asal kita mau meminta sama Tuhan. Jadi Roh Kudus itu memberikan kita kuasa agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Roh Kudus dapat mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu sanggup menolong kita, sanggup menyembuhkan kita, dan banyak lagi. Kemudian Roh Kudus itu juga dapat
memberikan pengertian dan menolong kita untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik harus berterima kasih sama Yesus karena Yesus telah mengirimkan penolong untuk kita, penolong di hati kita. Kita tidak akan yatim piatu adik-adik karena kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu menolong kita, yang selalu menemani kita dan menghibur kita. Asal adik-adik meminta Roh Kudus itu pada Tuhan. Kalau adik-adik minta sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan. Sekian firman Tuhan dari Kak Osa. Jadi ini ada ayat yang harus adik-adik hafalkan. Ada di Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jangan lupa ya adik-adik hafalkan di rumah. Dan adik-adik juga dapat tugas. Tugasnya adalah adik-adik gambar merpati. Adik-adik tahu merpati kan? Nah, adik-adik bisa gambar merpati di rumah. Adik-adik bisa warnai sekreatif adik-adik. Boleh diwarnai pakai pensil warna, pakai krayon, atau pakai cat warna, terserah adik-adik. Pokoknya itu gambar merpati dan ada warnanya. Sekian firman Tuhan dari Kak Osa. Semoga firman Tuhan ini membantu dan menolong adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita berdoa ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan. Biarlah firman ini berguna untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan, di mana kami tidak perlu khawatir karena kami memiliki Roh Kudus yang setia dan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap kami, memberkati setiap kegiatan kami pada hari ini dari awal pertama sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.